Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan laporan akhir mata kuliah Manajemen Keamanan Sistem Informasi. Topik yang kami bahas yaitu ancaman brute force pada website Zakat UNED. Anggota dari kelompok 14 yaitu saya sendiri Muhammad Rifki Triafandi dengan NIM 222410101066. Lalu rekan saya Nur Aziza dengan NIM 222410101082 dan Rafita Sefani KP dengan NIM 2224101004. Nama website yang akan kami bahas yaitu Sistem Informasi Akademik atau biasa dikenal dengan sebutan SIAKAT Universitas Jember. Deskripsi dari SIAKAT itu yaitu Sistem Informasi Akademik atau yang lebih dikenal dengan SIAKAT merupakan alat yang menunjang penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. Hal ini digunakan untuk memberikan program pengendalian mutu kepada seluruh komunitas akademik dan stakeholder berdasarkan teknologi informasi dan komunikasi seperti internet dan jaringan area lokal, serta untuk memungkinkan suatu pendidikan menyediakan pendidikan yang lebih baik dan efektif, dan memberikan layanan akademik yang lebih baik dan efisien di sebuah perguruan tinggi. Verson 2016. Lalu potensi celah keamanan yang terjadi pada website informasi akademik atau SIAKAT UNED ini yaitu ancaman brute force yang terjadi pada sistem login. Saya Rafita Sifani Alisa Putri dengan NIM akhir 1004. Di sini saya akan membahas mengenai teknik serangan itu sendiri pada website yaitu brute force. Brute force adalah teknik serangan atau tindakan peretasan paksa terhadap sistem keamanan web yang mencoba menebak nama pengguna dan kata sandi. Itu menurut Fahri. Ancaman brute force ini biasanya terjadi pada aplikasi maupun website. Salah satu contohnya website Sistem Informasi Akademik Universitas Jember atau SIAKAT UNED. Ancaman tersebut terletak pada sistem login pada website SIAKAT ini. Ancaman tersebut dapat terjadi karena tidak adanya delay atau cooldown pada pengisian kata sandi, sehingga para penyerang dapat melakukan brute force terus-menerus hingga dapat masuk ke dalam akun user tersebut. Ancaman brute force ini pada website SIAKAT sangat merugikan bagi user. Seorang penyerang tersebut dapat mengakses informasi pribadi dari akun yang menjadi korban. Seorang tersebut dapat menggunakan informasi tersebut untuk suatu tindakan yang kurang terpuji. Selain mendapat informasi, seorang penyerang dapat melakukan suatu hal yang lebih buruk, misalnya seperti melakukan resign. Untuk itu, ancaman tersebut harus segera diatasi demi kenyamanan para penggunanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza dengan NIM akhir 1082. Di sini saya akan menjelaskan tentang poin E, yaitu solusi yang diberikan. Ancaman itu pastinya akan merugikan dan berdampak buruk bagi orang lain. Nah, di sini pencegahan untuk ancaman brute force itu harus segera dilakukan demi kenyamanan para user. Terdapat beberapa solusi yang kami tawarkan, yaitu yang pertama adalah menolak password lemah. Jadi di sini web Siakat UNED harus memperhatikan password yang digunakan atau akan dibuat oleh seorang user ketika mendaftarkan akun atau sesudah memiliki akun. Jadi password itu harus jauh atau tidak bersifat lemah. Jadi yang dimaksud di sini adalah rata-rata orang itu pasti menggunakan password yang berhubungan dengan informasi pribadinya, terutama tanggal lahir karena mudah diingat. Nah, di sini apabila user menggunakan atau ketahuan untuk menggunakan kata sandi yang berhubungan dengan informasi pribadi terutama tanggal lahir, maka secara otomatis sistem akan memperingatkan. Jadi seperti update password Anda atau password dirasa lemah dan sebagainya. Di sini juga sebaiknya memiliki kombinasi. Memiliki kombinasi yang dimaksud ini seperti semisal nama saya Nur Aziza dan tanggal lahir saya adalah 070903. Di sini saya menggunakan variasi seperti Nur 7910.az. Itu merupakan kombinasi yang paling minimal dan dapat digunakan. Dan mungkin pada saat mendaftarkan akun, user dapat diperingatkan seperti tidak boleh menggunakan informasi pribadi seperti itu.
Kemudian yang kedua ada cookies authenticator. Di mana website Siakat Unet harus meningkatkan cookies authenticatornya karena berfungsi untuk mencegah IP yang baru atau dirasa mencurigakan tidak bertindak leluasa dalam mengakses hal-hal penting. Halaman-halaman penting yang kami maksud ini terutamanya adalah resign. Jadi yang kami takutkan adalah ketika seseorang berusaha masuk ke dalam siakat orang lain ini, dia yang pertama bisa mengklik resign atau menghapus tugas yang telah diupload di MMP seperti itu. Nah, jadi bagaimana sih cara cookies authenticator ini bekerja? Jadi untuk apa ya? Untuk yang pertama, semisal ini adalah device baru, cookies authenticator itu akan meminta izin kepada user untuk melakukan tindakan tersebut. Jadi ada pemberitahuan semacam pop-up. Jadi yang muncul dari bawah itu ditanya apakah boleh melakukan cookies authenticator. Apabila iya, maka artinya user mengizinkan secara tidak langsung cookies authenticator akan bekerja. Kemudian apabila mengklik tidak, cookies authenticator otomatis kan ditolak tuh. Maka user tidak akan bisa mengakses sistem. Jadi akan ada tulisan sistem gagal untuk diakses karena apa? Karena tidak mengizinkan cookies authenticator. Mengapa harus begitu? Karena cookies authenticator ini menurut kami sangat penting karena bisa saja kami berpikir seperti ini mencurigakan. Cara kita tahu mencurigakan kan dari sini. Nah, apabila dirasa menolak, itu kan sama saja bisa saja user apa ya, device ini tuh mencurigakan. Kita bisa menangani yang paling minimal itu dari situ. Yang ketiga adalah memblokir alamat IP yang mencurigakan. Pemblokiran alamat IP yang mengakses web Siakat Unet ini sangat diperlukan untuk mencegah alamat IP yang mencurigakan tersebut melakukan aktivitas yang tidak diinginkan, ya sama seperti cookies authenticator tadi. Namun di sini adalah pemblokiran sehingga tidak bisa mengakses Siakat tersebut. Bagaimana sih cara kita tahu atau bagaimana cara pemblokiran alamat IP itu dapat dilakukan? Yang pertama itu melihat atau menganalisis pola aktivitas device milik pengakses itu sehingga akan diketahui apakah tindakannya aman atau tidak. Jadi mungkin bisa seperti ini, ketika website ketika si penyerang ini tidak pernah membuka siakat atau mungkin selama ini dia login tidak pernah menggunakan NIM ini, nah maka bisa dilihat analisis pola aktivitasnya itu dari situ. Kemudian melakukan deteksi bot atau script otomatis untuk mengakses siakat secara berlebihan. Jadi maksudnya di sini ketika seseorang tersebut mengakses siakat secara berlebihan dengan rentang waktu yang tidak normal, maka bisa jadi orang tersebut dianggap mencurigakan. Nah, yang terakhir analisis pola koneksi seperti adanya penggunaan VPN atau proxy. Jadi di sini penggunaan VPN itu yang kami maksud adalah seperti ketika kita menggunakan sister di mobile. Nah, di situ absenkan secara fingerprint yang di Android. Nah, di Android ini ketika kita menggunakan fake GPS, kan di Play Store ada fitur fake GPS. Nah, ketika kita menggunakan fake GPS dan kita tempel di fake GPS-nya kita titikkan kepada Universitas Jember, kemudian kita melakukan absensi di mobile tersebut, maka akan keluar pop-up seperti Anda ketahuan menggunakan fake GPS. Nah, begitu juga untuk penggunaan VPN ini. Jadi, saat kita mengklik login, kemudian kita bisa masuk, terus nanti ada pop-up seperti Anda ketahuan menggunakan VPN, bla bla bla. Sehingga apabila sudah ketahuan menggunakan VPN tersebut, kita akan mengarahkan untuk logout dan tidak bisa pop-up tersebut kayak tidak bisa stop hingga VPN tersebut mati. Kemudian yang selanjutnya adalah menerapkan delay atau cooldown. Alasan utama ancaman brute force ini kan terjadi karena usaha mengisi kata sandi secara berulang-ulang. Nah, untuk penerapan delay cooldown ini pada sistem login itu berharapannya adalah brute force ini dapat dicegah, diperlambat atau diatasi. Ya karena
apabila dilakukan delay atau cooldown itu kan lama-lama perasaan user ini, penyerang ini kan akan lelah untuk menebak hingga benar itu. Jadi mungkin eh, dapat diperlambat terus kan, karena delay cooldown yang kami terapkan ini jaraknya lumayan lama, yaitu apabila tiga kali percobaan itu cooldownnya 5 menit, namun eh, 3 kali percobaan lagi akan meningkat 10 menit, namun semakin lama semakin lama hingga terjadi pemblokiran. Karena di cooldown kami ini terdapat limit, yaitu limitnya 3 kali percobaan. Nah ini, pemblokiran setelah delay cooldown beruntun. Pemblokiran merupakan tahap lanjut dari penerapan delay atau cooldown. Apabila seseorang mengalami delay atau cooldown terus-menerus, sistem akan menganggapnya sebagai ancaman dan melakukan tindakan pemblokiran. Hal ini merupakan suatu tindakan pencegahan yang sangat diperlukan dalam mengatasi ancaman brute force pada website Siakat. Ya begitu, jadi apabila orang tersebut berkali-kali kok salah, maka secara tidak langsung akan dianggap sebagai ancaman dan dilakukan pemblokiran, karena limit dari delay atau cooldown kami adalah 3 kali cooldown. Kemudian, pembuka blokir dan notifikasi melalui email atau unedge Telegram. Pembuka blokiran ini kan harus sangat diperlukan karena belum tentu yang sebelumnya itu adalah ancaman. Namun sebelum itu di sini kan ada notifikasi melalui email atau unedge Telegram. Jadi ketika seseorang masuk ke dalam akun kita atau kita sendiri masuk ke dalam unedge ke dalam Siakat ini, maka baik email maupun Telegram ini memberitahukan apabila eh, terjadi percobaan masuk pada jam segini di lokasi ini, lalu seperti device ini begitu. Nah, kemudian pembuka blokiran ini kami kirimkan melalui Telegram dan juga email. Jadi seperti jika ini bukan Anda, maka klik ini. Jika ini adalah Anda, silahkan nanti ada seperti kotak button ubah kata sandi seperti itu. Nah, eh, hal tersebut berguna agar user dapat mencegah pemblokiran dengan melakukan ubah kata sandi atau melakukan pemblokiran pada device tersebut. Sebenarnya notifikasi ini adalah digunakan untuk user itu agar mencegah terjadinya penyerangan brute force ini sedini mungkin. Jadi maka dari itu ketika seseorang berusaha masuk hingga 2 kali 3 kali, maka email tersebut akan masuk, dan begitu juga di dalam Telegram gitu. Terima kasih. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Ancaman brute force pada sistem informasi akademik atau Siakat UNESH ini memerlukan langkah-langkah proaktif untuk meningkatkan keamanan. Solusi yang dapat diterapkan yaitu melibatkan peningkatan keamanan password, penguatan cookies authenticator, pemblokiran alamat IP mencurigakan, penerapan delay atau cooldown, serta notifikasi kepada usernya. Kombinasi ini diharapkan dapat mengatasi potensi risiko keamanan dan melindungi informasi pribadi usernya. Upaya ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga melibatkan edukasi pengguna untuk memahami praktik keamanan yang baik. Solusi untuk website Siakat UNEDGE ini dapat memberikan perlindungan yang lebih efektif terhadap ancaman brute force. Penguatan keamanan password dan sistem autentikasi bersama dengan pemblokiran alamat IP dan mekanisme notifikasi kepada pengguna menjadi langkah-langkah penting dalam menciptakan lingkungan online yang lebih aman dan nyaman bagi seluruh komunitas akademik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.